Siapa yang memperkenalkan Haji Agus Salim ke lu? Ya, gue kenal Agus Salim pertama kali pasti dari pelajaran sejarah sekolah, gitu kan. Abis itu awalnya kenal-kenal doang gitu. Tapi di awal-awal pas gue lihat gitu, gue melihat sebuah keunikan nih. Nih kakek-kakek kecil badannya, terus gayanya konservatif banget lah ibaratnya gitu. Nah, kita bicara soal hobi, ini menarik nih, karena kalau gue pernyataannya Iman yang gue pernah dengar, Man, kemarin kita ngobrol, gue hobi itu sambil networking, ya kan? Jadi hobi nggak sekedar hobi, jadi hobi yang ada manfaatnya, bukan hanya kesehatan, bukan hanya, tapi hobi yang berjejaring. Apa aja hobi yang lo jalanin yang berjejaring? Iya, jadi ya seperti gue bilang, hobi gue sebenarnya random. Gue tuh cepat menyukai banyak hal gitu. Hal-hal yang seru-seru, yang bagus-bagus, itu gue suka. Ya gue anaknya, ya kalau orang sering ngomong lah, gue sih orangnya nggak terlalu ikut tren. Kalau gue sih klaim gue sih gampang banget terikut-ikut tren gitu ya. Nggak apa-apa ya. Iya, nggak apa-apa juga gitu. Boleh-boleh aja, nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah, namanya hobi. Toh enak, toh nikmat gitu ya. Dan nggak ngerugiin orang lain. Betul. Jadi memang ya apapun yang gue lihat dan gue anggap seru, gue coba dalamin dan ternyata memang seru, ya akhirnya gue dalami. Cuman belakangan memang kan gimana ya, kita tuh hidup di apalagi Jakarta gitu yang persaingannya ketat banget, terus waktu juga sangat berharga, dan juga apapun yang lo lakuin tuh kalau bisa jangan sia-sia gitu loh. Yang waktu yang lo habiskan tuh jangan nggak menghasilkan apapun, termasuk hobi. Nah, gue tuh akhirnya berprinsip seperti itu. Jadi akhirnya gue lebih menseleksi hobi gue gitu ya ke hal-hal yang at least bisa mendatangkan keuntungan atau mendatangkan faedah gitu, bukan hanya kepuasan batin. Faedah. At least untuk diri sendiri ya. Gitu. Nggak hanya seneng, wah puas. Misal gue nggak ngejelekin hobi ngerakit Gundam atau ngerakit Lego misalnya gitu. Tapi kan puas sendiri aja gitu ya. Nah, gue tuh nggak ke situ gayanya gitu. Gue nggak mencari kepuasan di situ. Gue nyari hal yang gue fun, gue enjoy, tapi ada faedah-faedah lain. Misalnya tadi networking. Atau misalnya gue bisa jadi lebih sehat. Atau misalnya nanti ini gue bisa bermanfaat buat orang lain. Misalnya hobi gue adalah filantropi misalnya betul. Gitu. Jadi, nah so far kalau yang di fase gue sekarang adalah gue cari hobi yang memang ada faedah untuk kehidupan profesional gue. Gitu. Makanya tadi gue bilang bahwa faedahnya lebih ke arah mana ya? Ke arah networking. Gitu. Jadi gue bukan hobi nyanyi sehingga gue bisa jadi penyanyi ya. Tapi gue menekuni hobi yang bisa ya bikin jejaring gue lebih bagus, dan orang-orang yang di hobi itu juga orang-orang yang ya bisa kita ambil faedahnya juga. Jaringnya lah, semuanya network kok. Gitu. Di ujungnya network nanti kita. Ya jadi mulai dari hobi gue, hobi jam tangan dulu. Iya kan? Jam tangan itu bawa gue kemana-mana, bos. Oh iya, lu pernah cerita tuh soal jam tangan itu tuh. Pertama gini, barangnya sendiri tuh gue suka, ya kan? Bagus. Gitu. Yang kedua, saat lo ulik, detailnya banyak, historinya banyak, mekanismenya dan segala macam banyak gitu. Lalu nilai jual, saat lo bisa memilih yang bagus dan menjaga, merawat dan segala macam, nilai jualnya at least nggak turun. Bahkan sekarang banyak yang naik gitu. Dan yang terakhir itu tadi, network. Saat lo pakai ini jam, lo ketemu sama, otomatis yang pakai jam ini kan ya mungkin orang-orang yang tahu lah. Kemungkinan besar adalah orang yang tahu dan orang yang sukses ya. Walaupun gue pas pertama kali beli jam mewah, gue jauh dari sukses. Gitu. Gaji gue di bawah 10 juta, itu gila sih. Gila. Itu nekat ya. Tapi lu beli itu? Tapi gue beli. Ya akhirnya, ya benar gitu. Ketemu sama orang, Pak, ini ya. Gue misalnya, wah Bang Niko, ini G-Shock ini ya. Gue, karena gue tadi mendalami dan gue baca, jadi gue bisa nyeritain kan, ini loh, gitu. Wah, ada yang pakai Richard Mille misalnya. Oh iya, ini edisi buat si pelari ini ya. Itu Bapak tahu nggak tuh Pak, yang strip 3 ini tuh
Gaya soalnya dia sering lari itu begini Pak, gitu-gitu. Orang ngeliatin jadi obrolan, gitu. Gue ketemu Bang Lo nih pertama kali gara-gara jam. Oke. Gue bilang wah ini, ya itu gara-gara si Richard Mille-nya itu. Bilang nih edisi buat Johan Blake ya, pelari Inggris gitu. Oh iya tahu loh gitu. Padahal kan tidak ada kepikiran sama sekali untuk gue bisa membeli jam harga segitu gitu waktu itu. Cuman ya gue tahu aja dan bisa aja gitu. Akhirnya jadi obrolan. Jadi wawasan lu tuh membuka wacana-wacana lain masuk ya. Betul gitu. Terus hobi ya misalnya oke, motor ya. Semua mayoritas laki-laki suka motor. Ya gue pilih motor besar. Oh, motor besar. Ya gue lihat, Harley udah terlalu banyak nih segala macam. Apa ya community yang agak-agak lebih eksklusif orang-orangnya dan segala macam. Dapat lah gue misalnya Triumph waktu itu. Okay. Orang yang naik Triumph nih ada si bos ini. Oke, gue ikut. Oke. Ada dapet gitu. Iya. Jadi hobi digunakan untuk juga berjejaring. Itu keren kalau menurut gua. Itu sebenarnya intinya dari networking itu kita bisa melunakkan semua border atau batasan-batasan antar orang ke orang. Karena saat lo lagi misalnya lo berkumpul sama bos-bos ya, orang-orang sukses dan segala macam. Di saat lo lagi menekuni hobi itu, lagi nongkrong dan segala macam, memang obrolannya tuh sincere banget. Iya. Lo tuh nggak bakal dianggap wah lo orang miskin atau lo orang kaya atau lo orang gimana gitu. Obrolannya tuh rata banget semua. Iya. Gitu. Iya. Ngomong itu dari hati. Gitu. Santai banget. Makanya panggilannya kan bro. Gue manggil CEO apa gitu bro. Gitu. Gitu. Orang manggil Pak, lo manggil bro. Iya. Sekarang itu yang Ahmad Saro ini klien gue sampai sekarang gue manggilnya Bang. Karena dari awal Bang, bro gue nih, gitu-gitu. Iya, jadi saat hubungannya start dari hal-hal seperti itu, hal-hal kesenangan yang sama itu ya, ujung-ujungnya jadi enak sih sebenarnya. Iya. Gitu. Gua tuh banyak dibentuk dari perjalanan gua di berbagai daerah, jadi gua kenal berbagai bahasa. Gue juga akhirnya mulai seneng berjejaring dengan orang-orang baru. Nah itu mungkin gara-gara gue di shape juga gue banyak jalan ke mana-mana. Ini juga di belakang nih adalah orang-orang yang ngebentuk gue nih bro. Jadi komunikasi gue nih ke penonton nih, ke pemirsa nih, sama dengan lu juga. Mempergunakan apa yang kita punya, terus itu yang kita pakai untuk komunikasi. Gue kira random-random doang nih. Enggak random-random. Ini semua orang-orang yang pernah mempengaruhi muda gua. Warkop. Ini gue juga sampai sekarang sih ini. Masih. MJ itu dulu dari kita zaman kalau kita tinggal di 80-an 90-an mudanya. Iya, betul. Dia si legend ya, terus ada fotonya dia yang begini megang basket tuh. Itu top. Itu ada gue di kantor gue ada MJ Wings. Itu juga ada, ya kan? Ini juga Godfather, ya kan, anak muda pada saat itu, Jaggernya oke banget kalau udah nonton Godfather. Jadi gini, sampai ke yang paling ujung, Blackpink. Oh iya. Ya, Blackpink itu mempengaruhi gua untuk mempelajari bagaimana komunikasi visual Korea masuk Indonesia. Ke dunia, bukan orang Indonesia, tapi ke dunia. Jadi lo ngikutin K-pop juga? Ya sedikit ya. Pengen lihat kartu Blink gua. Anggota Blink. Kalau gua since 2012 gua ngikutin K-pop, mungkin belum hype di sini. Belum hype belum ada segala macam. Gua udah ngikutin Big Bang. Harus lihat Big Bang. Big Bang tuh keren banget, so far menurut gua terkeren. Big Bang itu sesudah Suju? Enggak, sebelum sebelum Suju ya? Sebelum. Mereka tuh kelasnya beda aja. Lo harus lihat sih. Top. Gokil sih. Itu juga ntar kita undang lagi dia untuk ngebahas Korea. Ya kan? Ini menarik nih untuk ngebahas Korea. Kalau gua kasih kesempatan lu naruh di sini atau orang yang mempengaruhi kulturnya Iman lu siapa? Lu taruh foto siapa di sini? Oke, gini ya. Sebenarnya banyak yang mempengaruhi gue gitu. Cuman gini aja gampangnya adalah gue punya satu poster yang gue tempel di hampir setiap ruangan kerja gue, di rumah, di kantor, terus misalnya ada workshop, gue tempel juga poster atau misalnya foto itu.
Itu ada foto satu orang, Haji Agus Salim. Oh, oke. Haji Agus Salim. Bukannya musisi, bukannya siap. Olahragawan, tapi Haji Agus Salim gitu. Kenapa tuh? Aduh. Lu baca dia kapan, siapa yang memperkenalkan Haji Agus Salim ke lu? Ya, gue kenal Agus Salim pertama kali pasti dari pelajaran sejarah sekolah, gitu kan. Abis itu awalnya kenal-kenal doang gitu. Tapi di awal-awal pas gue lihat gitu, gue melihat sebuah keunikan nih kakek-kakek kecil badannya, terus gayanya konservatif banget lah ibaratnya gitu. Orang Minang konservatif gitu kan. Tapi kok bisa jadi diplomat ya? Gitu. Nah, habis itu gue dalami gitu kan. Ini orang siapa ya gitu. Makin didalami, wah makin badai otak gue gitu. Anjrit nih orang keren banget kan. Lo bayangin ya, ada bapak-bapak yang menjelang kakek-kakek gitu ya, jenggotan, pakai peci, pakai baju Melayu, badannya pendek, gitu ya. Konservatif banget lah, ibaratnya kalau lo lihat ya ini kakek-kakek musola lah. Tapi dia diplomat, menguasai 7 bahasa lebih gitu, dan diplomat ulung dan keras, tegas. Tapi sering menang juga di kancah diplomasi gitu. Jadi menurut gue, wah ini keren banget. Gitu. Tapi lo bayangin ada orang yang wawasannya pasti wawasan internasional, bos. Asik. Iya kan? Lo bisa ngomong sama lo bisa berdiplomasi sama orang dari berbagai negara gitu, lo udah pasti tahu wawasan negara orang tersebut at least gitu ya. Gimana cara ngomongnya, gimana cara neken dia dan segala macam. Karena diplomasi itu kan bener-bener harus emosional kan sebenarnya gitu mainannya. Wawasannya internasional. Tapi hidup dan gayanya masih konservatif gitu. Dan karena gue tapi lu nggak konservatif. Nah ya gini. Kan? Konservatif. Nggak pakai pici ya. Gini ya. Kelihatannya tuh sangat tidak konservatif kan. Iya. Oh, padahal tuh liberal banget. Wah, anak gaul, clubbing dan segala macam. Padahal sebenarnya gue menyadari sekali basic gue tuh konservatif. Basic lu konservatif? Basic gue konservatif. Basic pola pikir gue konservatif. Pola pikir. Ya mungkin karena gue dibesarkan di Palembang ya. Dalam keluarga yang keluarga gue cukup yang religius. Gitu. Dari awal sekolah Islam, hampir masuk pesantren Al-Zaitun dulu bahkan. Gue sempat hafal juz amma full. Juz amma tuh panjang banget. Panjang banget. Terus ilmu-ilmu agama gitu, gue tuh khatam gitu. Ngaji gue masih lancar sampai sekarang. Gitu. Basisnya konservatif. Ini basisnya konservatif. Jadi basic gue konservatif. Tadinya gue nggak tahu pas awal-awal masuk ke Jakarta gitu ya. Ya gue hidup hahihi lah gitu ya. Anak gaul, berusaha untuk jadi gaul gitu segala macam. Tapi makin lama makin kesini ngeliat orang-orang gitu. Oh ternyata memang ada orang-orang yang memang basicnya konservatif gitu. Apakah gue juga? Apa bukan gitu. Gue ngelihat misalnya yang paling jelas nih menurut gue ya, orang yang wawasannya luas, gaul, asik, tapi basicnya konservatif. Itu Kang Emil, Ridwan Kamil. Oh iya. Oh dia juga konservatif tuh menurut lo ya? Konservatif. Sangat ya? Konservatif. Konservatifan Ridwan Kamil atau Anies Baswedan? Menurut gue masih Ridwan Kamil. Oh, oke. Dia masih ya gaya-gaya yang kelihatan deh, misalnya masih ya sekarang dia pakai peci lah, itu kelihatan. Dia masih berpegang terhadap restu ibunya. Jadi keputusan politiknya itu ibunya. Betul. Kalau lo tahu kan? Betul. Saya tanya ibu saya dulu. Masuk apa? Dia pernah cerita, ini obrolan inside politik. Kenapa dia nggak memilih partai politik gitu? Karena nggak boleh sama ibunya. Keputusan politik loh ibunya. Dan kalau orang untuk keputusan seperti itu masih minta restu ibunya, kurang konservatif apa? Betul. Semuanya bergantung doa ibu. Wah, top bos. Restu ibu. Jangan ada yang lawan lo, orang tua lo. Gitu. Terus especially your mother. Iya. Terus kebijakan-kebijakan dia gitu, pas dia udah jadi, ya orang kalau kepala daerah udah jadi sebenarnya kebijakannya terserah dia gitu. Tapi belakangan kebijakannya konservatif, subuh bareng-bareng mengaji maghrib dan lain-lain gitu. Keputusan lu masih dipengaruhi sama ibu nyokap? Masih ya. Jadi kalau lu kerja, tapi kalau dia restuin
lu lebih plong gitu kan? Iya. Jadi orang kadang terjebak ya, wah konservatif apaan lu, sholat aja jarang. Gitu. Beda ya konservatif sama religius ya. Beda sekali gitu, nggak peduli Islam nggak peduli Kristen. Yang konservatif ya, gini, orang Islam sama orang Kristen, kalau mereka dua-duanya konservatif, sama kelakuannya. Benar. Sama kelakuannya. Benar. Iya. Gitu. Jadi gitu. Gua baru tahu kalau Iman ini orangnya konservatif, dibalik semua informality yang kita lihat sekarang ya, dan karya-karyanya ternyata dia punya pemikiran konservatif. Lu bisa mengcover itu, dan gua rasa bukan menyajikan karya yang konservatif, tapi lu berhati-hati dalam menyajikan karya. Itu adalah bentuk karya. Betul ya kan? sekali. Itu bagi gua bukannya jadi gua harus liberal gitu. Gua harus memaksakan konservatif gue gitu. Enggak, ini batasan aja buat gue gitu. Bahwa gua nggak boleh nih misalnya gue bikin campaign yang terlalu ngata-ngatain gitu. Yang terlalu frontal. Itu kan dari basic konservatifnya Indonesia. True. Gila ya, kita ngobrol banyak hal, ya kan? Dan gue pengen sampein ini terutama ke teman-teman muda gue, karena kalau lu mau sukses dalam berbagai hal, one thing ya, tadi kita udah bicarain masalah critical thinking, yang kedua adalah masalah komunikasi. Especially teman-teman yang mau terjun di politik, komunikasi politik tuh penting banget, dari mulai cara lu berbicara, pakaian, cara menyapa orang, banyak banget. Kalau mau ikut Spikul. kerja apapun itu komunikasi menurut gue at least nomor 2. Iya. Kinerja tetap nomor 1 lah ya, tapi harus 1000% didukung oleh komunikasi politik yang ciamik. At least lo presentasinya bagus, bisa dapat. Iya kan. Kerjaan lo bagus, presentasinya jelek bisa nggak dapet. Lo paling dia nggak kurang gitu, tapi presentasinya bagus, bos. Itulah makanya orang bilang, wah dia naik gara-gara dia pintar menjilat politik kantor dan segala macam. Itu komunikasi. Presentasi yang bagus dari diri kita ya kan tuh. Oke. Jangan nyalahin orang yang ngejilat. Asik. Mana oleh-oleh kita dong, ya kan? Kita nih kemarin dibantu sama teman-teman. Nih ada sedikit oleh-oleh dari Nick Coffee. Waduh. Ya, ini adalah kopi dan teh yang dipersembahkan oleh kawan-kawan kita. Ini adalah lembaga konservasi juga. Maaf, bukan. Dia namanya Anarawata Coffee and Tea. Ya. Nah, kenapa dibilang Anarawata? Ada gambar kudanil, gajah, orangutan. Kudanil. Apa namanya? Badak. Nah, jadi karena memang 10% dari hasil penjualannya disumbangkan kepada konservasi hewan. Nah, untuk itu ini adalah, kita ada macam-macam nih, ada teh, ada kopi, pokoknya ini Mixology Tea and Coffee dari Nick Coffee bekerjasama dengan Anarawata, ya kan? Siap. Kita dukunglah mereka-mereka nih yang mau kerja buat sosial, ya. Sip, thank you banget, bro. Thank you banget. Terima kasih banyak Iman Safei. Jangan lupa kita juga mau lihat bagaimana Iman Safei adu tahu. Thank you. Nick Coffee. Umurnya Ridwan Kamil? 41, 45, 46, 47, 48, 49. 49, betul. Oke.